Baik, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya, Indonesia kan dijajah 350 tahun. Nah, apakah pada waktu yang selama itu, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pernah melakukan perlawanan terhadap bangsa asing? Saya, Misri Nana Brustepu dengan NIM 250706077 dan kelompok 5 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dalam presentasi ini. Dimohon agar teman-teman sekiranya sudi untuk menyimak dan melakukan diskusi di akhir presentasi, agar kita semua bisa mendapatkan ilmunya. Langsung saja, saya mulai presentasi ini. Perlawanan terhadap, oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Mesri Nana Brustepu dengan NIM 250706077 sebagai moderator. Selanjutnya, teman-teman saya boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Jason Donovan Girsang dengan NIM 250706047 sebagai pemateri kelima. Baik, perkenalkan saya Muhammad Farah Arga Patsya, NIM 250706023 sebagai materi ke-6. Oke, baik. Saya Ananda Warowo dengan NIM 2506027 saya sebagai pemateri ketiga. Baik, perkenalkan nama saya Intan Indriani Buru Sembiring dengan NIM 250706091, pemateri keempat. Baik, sudah selesai semuanya. Sekarang saya akan membacakan materi pertama, yaitu eh, pengantar. Masuknya Portugis pada abad ke-16 dan Belanda melalui VOC pada abad ke-17 ke Nusantara tidak hanya mengubah peta perdagangan rempah-rempah dunia, tetapi juga memicu gelombang perlawanan rakyat lokal yang berkepanjangan. Portugis datang pertama kali ke Maluku pada 1512 dengan ambisi menguasai monopoli cengkeh dan pala. Sementara VOC yang didirikan tahun 1602 secara sistematis menerapkan kebijakan eksploitatif yang lebih terorganisir. Kebijakan ini meliputi pembakaran kebun rempah, pemaksaan kontrak dagang sepihak, dan intervensi politik internal kerajaan-kerajaan Islam yang sedang berkembang pesat. Penyebab perlawanan. Perlawanan terhadap bangsa asing di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Tetapi ini merupakan aksi alami dari rakyat yang merasa dirugikan, tertindas, dan kehilangan hak atas tanah serta kehidupannya sendiri. Kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana, perlawanan itu muncul karena rakyat tidak lagi tahan dengan perlakuan yang tidak adil dari pihak penjajah. Ada banyak penyebab yang saling berkaitan dan semuanya berakar pada satu hal, keinginan rakyat untuk hidup bebas dan bermartabat. Pertama, monopoli perdagangan adalah salah satu penyebab utama munculnya perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa asing pada masa penjajahan. Secara sederhana, monopoli perdagangan berarti suatu keadaan di mana hanya satu pihak yang menguasai seluruh kegiatan jual beli suatu barang atau suatu komoditas, tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk ikut berdagang secara bebas. Dalam konteks sejarah Indonesia, monopoli ini banyak dilakukan oleh bangsa Eropa, terutama oleh perusahaan dagang seperti Friendly's Ostindische Company atau VOC. Kedua, campur tangan politik juga merupakan salah satu penyebab utama munculnya perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa asing pada masa penjajahan. Yang dimaksud dengan campur tangan politik adalah tindakan bangsa penjajah yang ikut mengatur, mengendalikan, bahkan menguasai sistem pemerintahan kerajaan atau wilayah di Indonesia. Campur tangan ini tidak hanya sebatas memberi saran, tetapi seringkali sampai menentukan siapa yang berkuasa, membuat aturan, dan mengambil keputusan penting yang seharusnya menjadi hak penguasa lokal. Ketiga, penindasan ekonomi bisa dipahami sebagai tindakan yang merugikan rakyat dalam hal penghasilan, pekerjaan, dan pemanfaatan sumber daya, sehingga rakyat hidup dalam kesulitan sementara penjajah justru mendapatkan keuntungan besar. Pada masa penjajahan, bangsa asing seperti Belanda menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang sangat memberatkan rakyat. Salah satunya adalah sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Dalam sistem ini, rakyat adalah sistem tanam. Dalam sistem ini, rakyat dipaksa menanam tanaman tertentu seperti kopi, tebu,
nila yang hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Masalahnya, lahan yang digunakan seringkali adalah lahan pertanian milik rakyat sendiri yang seharusnya dipakai untuk menanam bahan makanan. Akibatnya, banyak rakyat yang mengalami kelaparan karena tidak cukup menanam padi dan menanam bahan pokok lainnya. Selanjutnya bisa dibacakan, Farel. Baik, terima kasih Ansel sebagai moderator. Saya akan membacakan dan menjelaskan bagaimana apa itu contoh-contoh perlawanan dalam melawan kolonial. Ternate, Sultan Hairun dan Babulah melawan Portugis dengan dilatar belakangi oleh kontrol perdagangan rempah-rempah. Maluku menjadi pusat perdagangan pala, cengkeh, lada, dan rempah lainnya. Portugis berupaya menguasai jalur perdagangan laut dari Asia ke Eropa dengan cara menaklukkan pelabuhan kunci dan menguasai produksi rempah. Portugis sering membentuk aliansi dengan penguasa lokal melalui perjanjian, pernikahan politik, maupun kekerasan. Hal ini menciptakan ketegangan dengan penguasa lain di wilayah Kepulauan Maluku, khususnya Ternate. Hairun sebagai Sultan Ternate pernah menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan, lalu ia melanggar berbagai bentuk aliansi dengan Portugis. Ketika Hairun dibunuh atau tewas dalam konflik yang melibatkan pasukan Portugis pada 1577 atas perintah Portugis itu sendiri. Hal itu memicu perang berskala luas dan memobilisasi resistansi lebih lanjut di kalangan bangsawan Ternate dan sekutu-sekutunya. Kapan dan di mana peristiwa penting itu berlangsung? Tahap awal konflik, pertengahan hingga akhir 1560-an ketika Portugis meningkatkan kehadiran militer di Maluku, terutama di Ternate dan Tidore. Insiden dan pembunuhan atau eksekusi Hairun oleh pasukan Portugis yang terjadi pada 1577. Peristiwa ini menjadi pemicu utama perang skala besar antara kerajaan Ternate dan Portugis. Penentuan fase berikutnya adalah di mana Babulah yang naik takhta setelah Hairun. Ternate melanjutkan perlawanan dan berhasil mengusir sebagian besar kendali Portugis di beberapa wilayah perairan Maluku. Babulah berhasil memperluas kekuasaannya dan mempertahankan kekuasaan atas Ternate hingga akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Dinamika kekuasaan pun berlanjut hingga Portugis kehilangan beberapa posisi kuat di Maluku. Pengaruh Eropa belum sepenuhnya hilang. Periode ini juga ditandai dengan perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam lain di wilayah Nusantara serta keterlibatan perdagangan dari berbagai negara Eropa dan Asia. Babulah akhirnya berhasil memperkokoh posisi Ternate di Maluku. Ia mampu memukul mundur sebagian kekuasaan Portugis dan mengurangi pengaruh mereka di pelabuhan-pelabuhan utama di wilayahnya. Konflik ini mempertegaskan lagi dominasi kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Maluku terhadap Portugis serta membuka jalan bagi kekuatan-kekuatan lain untuk masuk dalam jalur perdagangan rempah di masa depan. Periode ini menandai transformasi penting dalam sejarah Maluku, yaitu pergeseran kekuasaan dari kekuatan kolonial Portugis ke dominasi lokal yang lebih kuat. Meskipun bangsa Eropa tetap relevan dalam perdagangan global hingga abad-abad berikutnya. Makassar Gorontalo melawan Belanda. Dilatar belakangi oleh Makassar menjadi pintu gerbang perdagangan rempah seperti lada, cengkeh, dan lada hitam di wilayah timur Indonesia. VOC berupaya menguasai jalur perdagangan ini untuk kepentingan kolonial Belanda. Perebutan kekuasaan berupaya mempertahankan kedaulatan dan keseimbangan kekuatan regional terhadap pengaruh VOC. Konflik sering dipicu oleh pembatasan perdagangan oleh VOC, pajak pelabuhan, dan aliansi militer dengan kerajaan-kerajaan tetangga. VOC membentuk aliansi dengan beberapa penguasa lokal lain dan membentuk jaringan militer untuk menekan Gorontalo. Tekanan ini diperburuk oleh perbedaan adat istiadat, struktur pemerintahan, serta dinamika internal antara bangsawan dan penguasa regional. Sekian dari materi saya serahkan kepada moderator Maestri Ngenana Borustepu atau Ansel. Oke, materi ketiga bisa dibacakan oleh Nanda. Oke, makasih moderator. Saya akan lanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya Farel tentang Makassar atau Gorontalo melawan Belanda. Kapan dan di mana peristiwa itu berlangsung? Tahap awal konflik berkembang sejak pertengahan abad ke-17, ketika VOC memperkuat kehadirannya di Makassar, menabalkan strategi militer dan
diplomasi untuk menguasai pelabuhan utama. Insiden penting, konflik bersifat berkepanjangan dengan beberapa kampanye militer, penyerangan pelabuhan Makassar, dan pertempuran di wilayah-wilayah sekitar. Ketiga, dinamika periode lanjut. Ketika VOC semakin mapan, perlahan kekuasaan Gowatalo menurun. Perjanjian gencatan senjata dan perjanjian perdagangan menjadi bagian dari fase akhir konflik hingga dominasi Belanda lebih jelas di wilayah tersebut. Akhir periode utama sekitar abad ke-17 hingga awal abad ke-18 dengan munculnya pengaruh Belanda yang lebih luas, yang lebih kuat atas pelabuhan Makassar dan perdagangan wilayah Sulawesi Selatan. Jadi teman-teman, sedikit ada juga tambahan dari saya. Kita harus tahu dulu bahwasanya kerajaan Gowotalo ini merupakan kerajaan yang sangat kuat dan kaya karena letaknya yang sangat strategis sebagai pelabuhan. Jadi banyak pedagang dari berbagai negara datang ke sana. Terus Makassar itu jadi pusat perdagangan yang bebas, tidak mau tunduk pada monopoli Belanda dipimpin oleh raja yang tegas, yaitu seperti Sultan Hasanuddin. Dari kapan terjadi ini, yaitu perang ini berlangsung sekitar tahun 1666 sampai 1669, abad ke-17. Jadi kejadiannya yaitu 1667 ini saat dibuat perjanjian Bongaya, terus 1669 ini saat Gowa benar-benar dikalahkan. Terus slide berikutnya. Bentar ya. Makassar Gowatalo melawan Belanda. Akhir konflik dan dampak. Dampak politik, pengaruh Gowatalo menurun saja secara signifikan dalam menghadapi kekuatan VOC. Kekuasaan VOC atas pelabuhan Makassar menguat. Dampak ekonomi dominasi perdagangan rempah di wilayah timur Indonesia semakin terkonsolidasi di bawah kendali VOC yang mengubah dinamika perdagangan antara pelabuhan-pelabuhan di wilayah tersebut. Warisan, konflik ini menandai perubahan besar dalam hubungan antara kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi dengan kekuatan kolonial Eropa, serta membentuk dasar dinamika kekuasaan di wilayah timur Nusantara pada periode berikutnya. Terus, Banten melawan VOC. Latar belakang dan penyebab utamanya. Kondisi regional Kesultanan Banten adalah kekuatan pelabuhan penting di pesisir barat Pulau Jawa sejak abad ke-16. Pelabuhan Banten atau kota Banten menjadi hubungan perdagangan rempah, garam, tekstil, dan kebutuhan kapal-kapal asing. Terus ketergantungan ekonomi antara Banten dan VOC. Meskipun Banten memiliki kekuatan maritim dan kekayaan lokal, ia juga sangat bergantung pada jaringan perdagangan internasional yang difasilitasi oleh VOC. Ketegangan muncul ketika upaya monopolistik VOC mengganggu keseimbangan ekonomi domestik Banten. Monopoli perdagangan dan hak eksklusif, VOC menuntut hak monopoli perdagangan rempah-rempah dan akses ke pelabuhan-pelabuhan utama. Narasi pentingnya ialah VOC ingin mengatur dan membatasi perdagangan, menguntungkan pihak lain termasuk Kesultanan Banten. Pajak dan tarif yang dipaksakan VOC sering menerapkan pajak, biaya muatan, dan biaya lain yang meningkatkan beban ekonomi bagi pedagang lokal dan penduduk Banten. Hal ini memicu resistensi terhadap dominasi ekonomi VOC. Jadi sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Untuk Intan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sekarang kita sampai kepada kapan dan di mana peristiwa berlangsung. Nah, kapan peristiwa berlangsung ini waktu perlawanan terhadap VOC di wilayah Banten, terutama berlangsung pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Periode paling menonjol meliputi sekitar tahun 1640-an hingga 1680-an. Meskipun ada bentrokan dan resistensi yang lebih awal
di beberapa lokasi di pesisir Banten. Nah, yang kedua itu lokasinya berada di wilayah pesisir Kesultanan Banten, terutama di sekitar kota-kota pelabuhan penting seperti Anyer, Karangbolong, dan daerah lain di sekitar Tangerang dan pelabuhan Maura Ciujung. Nah, secara umum wilayah pesisir barat Pandalenga hingga ke wilayah Tangerang menjadi pusat perlawanan tertentu terhadap domisi VOC. Nah, yang selanjutnya itu akhir konflik dan dampak. Nah, akhir konflik ditentukan bukan hanya oleh kekuasaan VOC, melainkan oleh perpecahan internal Banten sendiri ketika Sultan Haji meminta bantuan militer VOC untuk mengalahkan ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, ia tanpa sadar menyerahkan kedaulatan kerajaannya. VOC pun memaafkan situasi ini sepenuhnya, menangkap Sultan Ageng pada tahun 1683 dan memaksakan perjanjian yang menjadikan Banten sebagai negara bawahan. Nah, dampak jangka panjangnya itu sangat besar, yaitu monopoli lada VOC meruntuhkan perekonomian Banten yang selama berabad-abad menjadi pusat perdagangan internasional. Pelabuhan Banten kehilangan perannya kepada Batavia dan rakyat menanggung beban kerja paksa serta pajak yang berat. Meski demikian, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa dikenang sebagai salah satu resin resistensi paling gigih terhadap kolonialisme Eropa. Ia kemudian dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Nah, selanjutnya itu ciri perlawanan. Ciri perlawanannya ini ada dua. Yang pertama itu bersifat lokal. Nah, yang bersifat lokal ini ciri pertama yang paling menonjol adalah sifat lokal perlawanan, di mana setiap konflik terputus pada satu wilayah atau kerajaan tanpa perluasan signifikan ke daerah lain. Hal ini terlihat jelas dalam perlawanan Sultan Hariyun di Ternate pada tahun 1535 sampai 1570 yang hanya melibatkan wilayah Maluku Utara, atau Perang Makassar di bawah Sultan Hasanuddin pada tahun 1666 sampai 1669 yang terbatas di wilayah Sulawesi Selatan. Analisis jurnal ilmiah pendidikan dasar menjelaskan bahwa karakter lokal ini disebabkan oleh beberapa faktor struktural. Pertama, sistem ekonomi berbasis rempah-rempah yang membuat setiap kerajaan bergantung pada komoditas wilayahnya sendiri. Nah, yang kedua, geografi Kepulauan Nusantara yang memisahkan secara fisik antar wilayah. Yang ketiga, loyalitas feodal yang mengikat rakyat kepada sultan lokal daripada konsep bangsa yang belum ada pada saat itu. Nah, yang kedua itu kurangnya koordinasi antar daerah. Ciri kedua yang saling berkaitan adalah minimnya koordinasi dan analisis antar daerah, yang menjadi faktor krusial kegagalan perlawanan jangka panjang. Berbeda dengan kolonialis Eropa yang memiliki jaringan global, kerajaan-kerajaan Nusantara seringkali terpecah oleh rivalitas historis, seperti persaingan Ternate Tidore di Maluku atau Gorontalo dengan Bone di Sulawesi. Jurnal sejarah dan kebudayaan Islam mencatat bahwa VOC secara cerdik memanfaatkan celah ini untuk melalui politik adu domba, misalnya mendukung Tidore melawan Ternate atau Bone melawan Gowa, sehingga melemahkan potensi analinsi anti kolonial.
Faktor penyebab kurangnya koordinasi meliputi yang itu jarak geografi yang sulit ditempuh tanpa tanpa teknologi maritim modern, perbedaan kepentingan ekonomi atau alternatif fokus. Cengkeh Makassar. Fokus kepada cengkeh, Makassar fokus pada lada dan beras, serta ketiadaan ideologi persatuan yang meliputi batas kerajaan. Contoh konkret adalah ketidakmampuan Banten di Jawa Barat berkoordinasi dengan Makassar. Meskipun keduanya menghadapi monopoli VOC secara bersamaan pada tahun 1660-an. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jason. Untuk Jason dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama, yaitu yang saya akan bahas itu analisis perlawanan. Yang pertama, dampak terhadap kolonialisme. Dampak terhadap kolonialisme adalah memperlambat ekspansi. Setiap perlawanan sekecil apapun memaksa VOC mengurus sumber daya. Perang melawan Banten, Mataram, Aceh dan kerajaan lain di Maluku menghabiskan kas VOC secara perlahan tapi pasti. VOC juga tidak pernah berhasil menguasai seluruh Nusantara secara merata. Banyak wilayah terpencil yang tetap berada di luar jangkauannya, justru karena perlawanan sengit masyarakat setempat. Yang kedua, para negara dan masyarakat lokal. Negara dan masyarakat lokal memiliki peran yang saling melengkapi dalam perlawanan terhadap penjajahan. Negara atau pemimpin pergerakan bertugas menyusun strategi, membangun diplomasi, dan mengorganisir perlawanan secara terstruktur. Sementara masyarakat lokal menjadi tulang punggung perjuangan melalui dukungan moral, tenaga, dan keberanian di garis depan. Tanpa rakyat yang bersatu dan berani, strategi pemimpin tidak akan berarti dan tanpa arah dari pemimpin yang cerdas. Semangat rakyat bisa mudah dipadamkan, keduanya harus berjalan beriringan agar perlawanan berhasil. Yang ketiga, pelajaran untuk perjuangan kemerdekaan. Ya, yang di sini ada 5 poin. Yang pertama, persatuan. Perlawanan terpecah mudah dikalahkan, bersatu adalah kunci. Yang kedua, identitas budaya. Mempertahankan bahasa dan budaya adalah bentuk perlawanan. Yang ketiga, pendidikan. Rakyat yang cerdas dan sadar politik adalah kekuatan terbesar. Yang keempat, pengorbanan. Kemerdekaan tidak datang dari gratis, harus diperjuangkan. Yang kelima, kemerdekaan harus diisi. Merebut merdeka baru awal, mengisinya dengan keadilan adalah perjuangan sejati. Baik, karena kami telah membacakan keseluruhan materi, kami akan membuka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya atau diskusi atau memberikan kritik dan sarannya? Kami persilakan. Oke, kepada Ricky Chandra dipersilakan. Dan ingin menanyakan kepada siapa ya? Oke, bisa terdengar? Bisa, bisa. Oke, Bisa. saya Ricky Chandra dengan NIM 2507060007 dari kelompok 2. Pertanyaan ini ditujukan untuk saudari Maisri. Jadi pertanyaannya, Belanda untuk melawan Gua-Talu, ya kan beraliansi dengan kerajaan lain yang pernah dikalahkan oleh Gua-Talu, yaitu kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arupalaka. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kenapa kerajaan Gua-Talu itu tidak beraliansi dengan kerajaan lain di luar Sulawesi sana untuk melawan Belanda dan aliansinya? Sekian, terima kasih. Oke, untuk pertanyaannya bisa dituliskan di grup ya. Oke, kemudian kepada Michael Fernando dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Michael Fernando Banjarnahor, saya dari kelompok 8. Saya ingin bertanya kepada Farel, pertanyaannya itu, siapa tokoh penting di balik perlawanan Gua-Talu terhadap Belanda? Terima kasih. Oke, selanjutnya kepada Rani dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rani dengan NIM 2507060005. Pertanyaannya untuk Anda. Bagaimana kalian menilai keputusan politik Kesultanan Banten
yang melibatkan VOC dalam konflik internal. Apakah langkah tersebut dapat dibenarkan secara strategis? Oke, terima kasih. Rani, itu pertanyaannya tadi untuk siapa? Boleh diulang? Nanda. Oh, oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada Margaret dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan bertanya kepada Farel Ariga. Bagaimana strategi VOC dalam menggabungkan kekuatan militer dan diplomasi berhasil melemahkan posisi Gorontalo dalam konflik berkepanjangan di Makassar pada abad ke-17 hingga abad ke-18? Terima kasih. Izin sebelumnya apa Margaret, aku udah dikasih pertanyaan sama si Michael tadi. Berarti saya akan tujukan kepada Intan. Oke, selanjutnya pertanyaannya untuk Aditya, dipersilakan untuk bertanya. Oke, di sini saya akan bertanya soal Kerajaan Banten. Kenapa tadi Sultan apa tadi nama Sultan ntar? Kenapa anak Sultan apa pokoknya kenapa anak dari Sultan tersebut ingin menurunkan tahta ayahnya sendiri dengan meminta bantuan dari VOC? Itu sih pertanyaannya, alasannya gitu. Ditanyakan kepada siapa, Adit? Siapa yang belum? Jason ya? Ya, Jason. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan teman-teman semuanya. Nanti akan kelompok kami jawab, dan untuk selanjutnya kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ricky Chandra mengenai dalam perang melawan Goa, Belanda bekerja sama dengan Arupalaka. Pertanyaannya, kenapa Goa yang dipimpin Sultan Hasanuddin tidak bekerja sama dengan kerajaan lain? Sultan Hasanuddin dari kerajaan Goa sulit untuk mendapatkan dukungan atau teman dari kerajaan lain saat berperang melawan Belanda, dikarenakan kerajaan Goa pada saat itu terlalu banyak musuh lama, terutama Raja Bone, yaitu Arung Palaka, yang memiliki dendam besar terhadap Goa karena kerajaan Goa sebelumnya pernah mengalahkan mereka. Jadi, Belanda gampang untuk mengadu domba dan membujuk kerajaan Bone untuk bergabung bersama mereka menggunakan praktik pecah belah. Tetapi sebelum itu Hasanuddin juga mengajak kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Sulawesi untuk bekerja sama. Namun akibat banyaknya dendam dan pertengkaran tadi, ini membuat untuk mereka tuh susah bersatu. Akhirnya kerajaan Goa kalah dan menaikkan perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang membuat Belanda menguasai perdagangan dan Bone menjadi lebih kuat. Apakah dapat diterima? Oke, dapat diterima. Terima kasih untuk Saudari Maisri. Oke, selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, izin sebelumnya moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Michael Fernando. Ia bertanya, tokoh di balik perlawanan Gorontalo terhadap Belanda. Tokoh sentral di balik perlawanan besar kerajaan Gorontalo terhadap Belanda adalah Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16 yang dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Keberaniannya dalam memimpin perlawanan bersumber dari penolakannya terhadap ambisi VOC yang ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Makassar.
Sultan Hasanuddin tidak berjuang sendirian. Ia didampingi oleh Karaeng Karunrung, Raja Talu sekaligus penasihat kerajaan yang dikenal sebagai sosok intelektual yang sangat anti Belanda dan selalu menekankan kedaulatan penuh atas pelabuhan Sambaupu. Perlawanan ini mencapai puncaknya pada Perang Makassar yang berlangsung antara tahun 1666 hingga 1669. Selama periode tersebut, kekuatan Gorontalo diperkuat oleh persatuan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya yang merasa terancam oleh kehadiran Belanda. Namun, perjuangan ini menghadapi tantangan besar karena Belanda menjalankan politik adu domba dengan merangkul Arupalaka dari Bone sebagai sekutu mereka, sehingga menjadikan Sultan Hasanuddin menyerah dan memaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator, tapi sebelum itu apakah jawaban ini pas, Michael? Baik, terima kasih, Farel. Oke, selanjutnya untuk teman kita Nanda, boleh menjawab pertanyaan dari Rani. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Sebagai pertanyaan teman kami Rani tadi, yaitu bagaimana menurut kalian keputusan politik Kesultanan Banten yang melibatkan VOC dalam konflik internal, apakah langkah tersebut dapat dibenarkan secara strategis? Oke, keputusan sebenarnya, Rani, keputusan Kesultanan Banten yang melibatkan VOC ini sebenarnya punya dua sisi. Bisa kita lihat dari secara strategis jangka pendek dan strategis jangka panjang. Kenapa kami mengatakan demikian? Karena kalau dibilang jangka pendek itu ya dianggap masuk akal karena Sultan Haji berada di posisi lebih lemah dan ia membutuhkan dukungan militer dengan cepat. VOC punya kekuatan dan pengalaman perang. Jadi itu merupakan strategi dalam jangka pendek, jadi masuk akal. Terus kalau dalam jangka panjang itu ya secara keseluruhan bahwasanya nanti kalau mereka ini kan mereka bersama jangka panjang dan karena merugikan kedaulatan mereka karena dampak jangka panjang lebih buruk dibanding dampak jangka pendek karena VOC makin kuat di wilayah Nusantara. Jadi itu yang menjadi jawaban dari kami. Apakah teman kami Rani terima dengan jawabannya atau ada yang masih kurang boleh ditanya? Dapat. Terima kasih. Oke, sama-sama Rani. Oke, selanjutnya akan dipersilakan Intan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita Margaret. Untuk Intan dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Margaret. Pertanyaannya itu, menurut kamu, bagaimana strategi VOC dalam menggabungkan kekuatan militer dan diplomasi berhasil melemahkan posisi Gorontalo dalam konflik berkepanjangan di Makassar pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18? Nah, di sini strategi VOC dalam melemahkan Kesultanan Gorontalo itu dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer dan diplomasi. Dari sisi militer, VOC menyerang Makassar dengan bantuan sekutu lokal seperti Arung Palaka sehingga pertahanan Gorontalo semakin lemah. Dari sisi diplomasi, VOC memaksa Gorontalo menandatangani perjanjian Bongaya yang membuat kerajaan kehilangan kebebasan dalam perdagangan dan harus mengikuti aturan VOC. Nah, selain itu, VOC juga bermanfaatkan konflik antar kerajaan di Sulawesi Selatan agar kekuatan Gorontalo terpecah. Akibatnya posisi Gorontalo semakin melemah dan VOC berhasil menguasai perdagangan di Makassar pada masa itu. Bagaimana dengan Margaret? Apakah cukup? Baik, terima
kasih Intan atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk Jason untuk menjawab pertanyaan dari teman kita Ditya. Untuk Jason dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ditya. Yakni pertanyaannya, alasan yang melatar belakangi Sultan Haji untuk melengsarkan ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dengan meminta bantuan kepada pihak VOC. Alasannya memiliki 4 poin, yaitu yang pertama, ingin segera naik tahta. Ia tidak sabar menunggu giliran berkuasa. Yang kedua, giliran jabatannya dicabut. Sultan Ageng menarik gelar Raja Pembantu dari Sultan Haji karena kedekatan Sultan Haji dengan Belanda. Yang ketiga, takut tahta jatuh ke saudaranya. Ia khawatir Pangeran Purbaya yang akan mengganti ayahnya. Yang keempat, terprovokasi VOC. Wakil VOC, yaitu Wei Chaif, menghasut Sultan Haji bahwa ayahnya sengaja ingin menyingkirkannya. Apakah saudara Aditya sudah menerima? Oke, terima kasih. Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi ini. Perlawanan rakyat Nusantara terhadap Portugis dimulai dari 1512 di Maluku dan VOC sejak 1602 pada abad ke-16 hingga ke-18 muncul sebagai reaksi langsung terhadap 3 bentuk penindasan kolonial utama monopoli perdagangan seperti Hongi-Tochten VOC yang membakar kebun, cengkeh, dan pala untuk mengontrol harga secara sepihak, campur tangan politik melalui taktik adu domba atau divide et impera yang memecah belah kerajaan seperti Ternate Tidore, Guabone, atau konflik internal Banten, serta penindasan ekonomi melalui tanam paksa, pajak berat, dan kerja paksa yang menyebabkan krisis pangan luas sebagaimana diuraikan lengkap dalam makalah mulai dari pendahuluan yang menelusuri perubahan perdagangan rempah menjadi alat dominasi kekerasan. Rumusan masalah tentang sifat lokal perlawanan dan kurangnya koordinasi antar daerah, serta tujuan untuk mengambil pelajaran historis bagi kesadaran nasional saat ini. Oke, saya akan demikian presentasi saya tentang perlawanan terhadap bangsa asing. Semangat perjuangan kerajaan kecil itu menjadi pondasi utama kemerdekaan kita hari ini. Jadi jangan dibiarkan pudar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.